Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, dimanapun kita berada ya. Jadi di sini saya ingin berbagi tips kepada kawan-kawan yang pertama-tama ataupun pemula untuk budidaya lebah apis mellifera ya. Jadi bagi kita pemula, kita harus mempunyai dua catatan yang sangat penting untuk menggapai keberhasilan membudidaya lebah apis mellifera ya. Syarat yang pertama adalah ketika kita ingin membudidaya lebah, maka kita pelajari dulu ilmu ataupun memahami bagaimana cara kita untuk merawat dan mengelola membudidayakan lebah apis mellifera itu sendiri ya. Itu kunci pertama sekali. Jadi apapun usaha kita tanpa kita dasari dengan ilmu, maka keberhasilan itu tidak akan pernah kita dapat, bahkan kehancuran yang akan kita dapat. Yang kedua, kita harus memperhatikan lokasi ya. Jadi lokasi lebah ini kita tidak bisa sembarang pilih ya. Terlebih-lebih di daerah kita sekarang ini ya, posisi kita sekarang ini daerah Kuansing ya, daerah Riau ya, Kuansing. Jadi di daerah Kuansing ini dia tidak bisa kita sembarang di tempat. Nah, apalagi lebah-lebah yang harus kita rawat itu, dia terutama harus mempunyai lokasi itu mempunyai yang namanya bepolen ya. Ya, bepolen ini kalau diistilahkan dia itu adalah roti lebah ya, roti lebah, karena itu bepolen itu tujuannya untuk makanan ratu dan juga makanan kloni-kloni lebah di situ. Nah, jadi bepolen ini warnanya kuning ya, warnanya kuning. Nanti insya Allah kita akan bikin videonya ya, supaya teman-teman tahu mana yang namanya bepolen ataupun tepung sari ya. Yang kedua, harus ada unsur madunya ya, harus ada unsur madunya. Nah, kalau kita di lokasi kita itu tidak ada unsur madu, maka peternakan budidaya lebah itu tidak cocok kita budidayakan di situ, bahkan bisa kloninya itu bisa musnah ataupun mati ataupun kabur ya. Yang ketiga, air ya, sumber air ya, sumber air, karena lebah itu juga membutuhkan air ya. Jadi dari dua sisi inilah yang harus kita pahami untuk keberhasilan budidaya lebah ya. Jadi kalau di daerah kita Kuansing ini, alhamdulillah sekarang kita di posisi yang sangat berpotensi sekarang. Nah, ini kita di daerah Kuansing ya. Jadi yang bagus itu kalau di daerah Kuansing ini adalah tanamannya, yang pertama sekali adalah tanaman akasia ya, akasia ya. Ini kita sekarang posisinya di akasia ya, di hutan akasia. Nah ini, nah, kita lihat ini dia jenis akasianya ya, seperti ini ya. Ini akasia, ini namanya akasia carpa ya, ini akasia carpa ya. Jadi akasia itu terbagi dua. Yang pertama adalah akasia carpa, yang kedua akasia menium ya. Nah, nanti insyaallah kita akan bikin video ya, supaya teman-teman yang pemula tahu. Jadi kita membudidaya lebah itu bukan sembarang tempat ya, kita harus tahu kondisi tempatnya ya. Karena ini untuk lokasi itu penting untuk mendukung keberhasilan proses pembudidayaan lebah itu sendiri ya. Nah, jadi teman-teman jangan menganggap lebah ini gampang ya. Jadi sebenarnya mengelola budidaya lebah ini, ada orang bertanya, Bang, mengelola budidaya lebah itu sebenarnya gampang? Jawabannya benar ya, gampang. Gampang bagi siapa? Bagi mereka yang sudah mengetahui ilmunya ya. Ada juga yang bertanya, sulit ya merawat
ataupun budidaya lebah ini sangat sulit, rumit? Jawabannya juga benar. Bagi siapa? Bagi orang yang belum mengetahui. Jadi intinya adalah apapun usaha kita, ya, apapun pekerjaan kita, kuncinya adanya ilmunya dulu. Nah, kalau ilmunya kita sudah ada, mustahil kalau kita itu tidak berhasil. Nah, makanya kalau untuk budidaya lebah ini unsurnya adalah dua, kuncinya dua, syaratnya dua. Yang pertama ilmu cara merawat lebah itu bagaimana. Yang kedua lokasinya. Oke. Nah, jadi nanti kita akan bikinkan video perbandingan, ya, perbandingan lokasi akasia ini dengan pepohonan-pepohonan yang lain, ya, seperti mungkin rambutan, mangga, dan kopi, ya, pohon kapas dan lain sebagainya, ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang apa rahasianya menium ini, karpa ini dengan menium. Oke, teman-teman, nanti kita akan bahas video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.